Kejari Asahan tahan 6 tersangka dugaan korupsi KUR dan KUPEDES Bank Plat Merah Unit Imam Bonjol kisaran tahun 2021. Vokal Publika Asahan, Sumatera Utara. Kejaksaan Negeri Kejari Asahan, Provinsi Sumatera Utara, resmi menetapkan dan menahan 6 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proses pemberian fasilitas kredit usaha rakyat, KUR Mikro, dan kredit umum pedesaan, KUPEDES, di salah satu bank plat merah unit Imam Bonjol, kisaran tahun 2021. Penetapan tersangka tersebut disampaikan melalui pers rilis resmi Kejari Asahan, Senin 2 Maret 2026 malam. Penanganan perkara dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Asahan. Adapun 6 tersangka yang ditetapkan masing-masing berinisial BA pihak ketiga, MSF Mantri, NJM Mantri, MHH Mantri, SR pihak ketiga, dan SP pihak ketiga. Modus gunakan identitas orang lain. Dalam rilis dijelaskan, tersangka BA diduga menjadi pihak yang menikmati hasil pencairan KUR Mikro dan KUPEDES. Pada tahun 2021, BA disebut membutuhkan dana dalam jumlah besar untuk kepentingan usaha pribadinya. Namun, alih-alih mengajukan kredit atas namanya sendiri, BA diduga sejak awal telah merencanakan penggunaan nama dan identitas orang lain sebagai debitur. Dana hasil pencairan kredit tersebut selanjutnya diduga dikuasai dan dimanfaatkan oleh BA. Untuk merealisasikan rencana tersebut, BA diduga melibatkan tersangka SR dan SP yang berperan sebagai pihak di luar bank atau perantara, dan keduanya disebut membujuk sejumlah orang agar bersedia meminjamkan identitas pribadi berupa KTP, KK, dan dokumen lainnya untuk diajukan sebagai debitur KUR Mikro. Diduga ada penyimpangan dalam proses survei. Sementara itu, 3 tersangka lain yang merupakan oknum mantri bank diduga terlibat dalam tahapan pengajuan kredit. Dalam proses pengajuan KUR Mikro, dilakukan survei lapangan oleh mantri bank terhadap calon debitur. Namun berdasarkan hasil penyidikan, survei tersebut diduga tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Lokasi usaha yang disurvei disebut bukan milik debitur sebagaimana tercantum dalam pengajuan kredit. Kejari Asahan menyatakan tim penyidik telah mengantongi sedikitnya 2 alat bukti yang cukup sesuai ketentuan pasal 184 KUHP, antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan tersangka. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, penyidik Kejari Asahan menegaskan bahwa proses hukum akan terus berjalan dan pengembangan perkara masih dimungkinkan apabila ditemukan fakta baru dalam persidangan. Kejari Asahan juga menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk penyimpangan dalam penyaluran kredit yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro. Tim Vokal Publika mengabarkan dari Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Agar bersedia meminjamkan identitas pribadi berupa KTP, KK, dan data lainnya untuk diajukan sebagai debitur kredit usaha rakyat mikro pada Bank Plat Merah unit Imam Bonjol kisaran. Sementara untuk peran dari tersangka MSF dan NJM serta MHH bahwa dalam tahapan pengajuan KUR Mikro dilakukan survei lapangan oleh Mantri Bank Plat Merah unit Imam Bonjol kisaran, namun berdasarkan keterangan para saksi dan debitur sendiri, survei tersebut tidak mencerminkan keadaan sebenarnya karena lokasi usaha yang disurvei bukan milik debitur melainkan milik tersangka BA maupun orang lain, antara lain berupa usaha batubara dan usaha lainnya. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sadar oleh para tersangka MSF, NJM, dan MHH dan diakui tidak sesuai dengan SOP Bank Plat Merah unit Imam Bonjol. Namun tetap dilakukan untuk meloloskan pengajuan kredit karena tuntutan target. Bahwa setelah kredit dicairkan ditemukan fakta adanya pemberian uang imbalan yang berkaitan langsung
dengan kelancaran proses kredit tersebut. Bahwa akibat perbuatan para tersangka mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp439.375.375. Para tersangka tersebut ditahan selama 20 hari ke depan dengan jenis penahanan pada Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Labuan Duku. Bahwa terhadap tersangka dijerat dengan pasal 603 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 20 huruf C Kitab Undang-Undang Hukum Pidana subsidiar pasal 604 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 20 huruf C Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa ancamannya paling singkat adalah 4 tahun dan paling lama adalah 20 tahun. Demikian press release yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.